Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Ramadan dengan NPM 2020 21500502. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman khusus saya, yaitu melakukan perjalanan menuju suatu pulau di Kepulauan Seribu, tepatnya Kepulauan Harapan. Perjalanan tersebut saya lakukan bersama dengan 3 orang teman saya, Muhammad Rifki, Dido, serta Idris. Perjalanan kala itu saya mulai dari kediaman Muhammad Rifki. Kenapa saya memilih kediamannya? Karena kediamannya tak jauh dari terminal yang akan kita tumpangi dari terminal tersebut menuju Muara Angke. Kala itu waktu menunjukkan pukul 4.30 pagi. Kita melakukan persiapan terakhir, yaitu dengan cara melakukan pengecekan mulai dari pakaian, makanan, obat-obatan, serta alat untuk beribadah. Ketika azan subuh berkumandang, kita sudah berada di terminal. Sebelum kita menggunakan bus Transjakarta tersebut, kita melakukan sholat subuh secara berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, kita langsung melanjutkan perjalanan menggunakan bus Transjakarta menuju Muara Angke dari terminal Pinang Ranti. Waktu menunjukkan pukul 5.30, sekitar setengah 6. Dari terminal Pinang Ranti menuju terminal Muara Angke menghabiskan waktu sekitar 45 menit. Sampai di Muara Angke, kita langsung menuju suatu loket untuk membeli beberapa tiket yang akan kita gunakan. Sebelum berpergian ke Pulau Harapan, plan atau rencana kita itu adalah menuju suatu pulau, Pulau Pari. Tetapi ketika kita mengunjungi loket tersebut, tiket untuk ke Pulau Pari tersebut telah habis. Secara terpaksa, kita berempat memutuskan untuk pergi ke Pulau Harapan dengan menggunakan kapal nelayan yang ditarif sampai seharga 45.000. Nah, ketika kita sedang menunggu kapal tersebut untuk datang menuju pelabuhan tersebut, kita memutuskan untuk melakukan sarapan dan tak juga lupa kita membeli beberapa makanan untuk persediaan di atas kapal tersebut. Karena perjalanan yang kita lakukan dari Muara Angke menuju ke Pulau Harapan tersebut memakan waktu sekitar 2 jam lebih. Ketika perjalanan, kita sangat menikmati perjalanan tersebut. Mulai dari bernyanyi bersama dengan seluruh para penumpang yang ada di atas kapal, dan juga melakukan beberapa permainan kala itu, yaitu dengan bermain ludo, bermain kartu remi, dan juga yang lainnya. Setibanya di Pulau Harapan, kita segera bergegas untuk membawa seluruh barang bawaan kita agar tidak ada yang tertinggal. Tetapi hal yang tidak diinginkan terjadi, yaitu bahan makanan yang kita tendeng secara terpisah tertinggal, mulai dari beras, tahu, indomie, dan bumbu-bumbu dapur tertinggal, semuanya tertumpuk di bawah tumpukan beberapa pelampung yang disediakan oleh kapal tersebut. Untungnya, kita langsung sadar akan kehilangan tersebut dan memutuskan untuk mengambil kembali, menanyakan kepada petugas kapal, dan barang tersebut untungnya sudah dipegang dan diamankan oleh panitia tersebut. Selanjutnya, ketika kita ingin masuk ke perkampungan tersebut, saya dan teman-teman saya melihat penampakan yang tak biasa gitu. Jadi ada beberapa anak kecil yang memutuskan untuk loncat ke bawah laut tersebut, dan di atasnya saya lihat orang-orang seperti saya gitu, turis lokal datang melemparkan beberapa koin gitu. Saya menanyakan kepada salah satu mungkin sesepuh gitu di daerah situ. Dia menjelaskan bahwasanya kegiatan tersebut memang mungkin adalah sebuah tradisi gitu di kampung tersebut, bahwasanya itu dilakukan untuk menyambut beberapa tamu yang datang ke dalam ke Pulau Harapan tersebut gitu. Kita langsung memutuskan untuk mencari beberapa penginapan ataupun homestay di sekitaran pantai tersebut. Untungnya, tak jauh dari kaki kita melangkah, kita menemukan seorang bapak-bapak tua yang mempunyai penginapan ataupun homestay. View-nya juga lumayan bagus, jadi depan rumahnya dia itu dihadapkan langsung oleh pemandangan laut. Harganya itu ada di kisaran 300.000 untuk 1 hari 1 malam. Kita memutuskan untuk langsung menuju homestay tersebut untuk melakukan istirahat sebentar sambil menunggu azan zuhur. Dan
Ketika azan zuhur tiba, kita memutuskan untuk segera mengunjungi salah satu musola terdekat dari penginapan tersebut. Setelah selesai sholat, kita langsung menuju salah satu pantai di kepulauan tersebut yang view-nya juga sangat bagus. Jadi di depan pantainya itu, setelah pantai air laut, di kedepannya itu kayak ada bukit-bukit kecil dan ditumbuhi oleh pohon-pohon mangrove yang masih kecil-kecil gitu. Setibanya di homestay, kami memutuskan untuk langsung bergegas diri, membersihkan diri dari kotoran pasir dan juga air laut. Setelah semua rapi, saya dan teman-teman saya langsung bergegas untuk mempersiapkan bahan-bahan makanan yang akan kita santap di siang hari tersebut. Sekitar pukul 3:30, pemilik homestay tersebut datang ke penginapan saya untuk menawarkan beberapa makanan yang akan kita kayak sejenis barbecue gitu di malam hari. Tetapi kita menolaknya karena kita juga sudah bawa beberapa makanan seperti sosis, otak-otak maupun nugget gitu untuk kita bakar di malamnya. Di sore harinya, karena tidak ada kegiatan, saya mengajak ketiga teman saya untuk keluar dari homestay dan menyewa beberapa sepeda gitu di sekitaran homestay tersebut dengan harga 15.000 untuk waktu sekitar 2 jam atau 3 jam gitu. Menurut saya itu lumayan murah sih, karena untuk waktu yang segitu dengan harga yang 15.000 itu. Kami berkeliling menggunakan sepeda tersebut, mengelilingi Pulau Harapan tersebut sampai kami dan teman-teman saya, sampai saya dan teman-teman saya merasakan lelah. Sekitar jam 5 lewat gitu, hampir setengah 6, saya memutuskan dan mengajak teman saya untuk mengajak kembali ke homestay. Setibanya di homestay, saya dan salah satu teman saya yaitu Idris memutuskan untuk mempersiapkan alat dan bahan yang kita akan gunakan untuk barbecue di malam hari nanti. Ketika azan subuh berkumandang, saya mengajak Idris untuk membangunkan kedua teman saya untuk segera melakukan sholat subuh berjamaah di musola terdekat. Nah, setelah sholat subuh, saya dan 3 orang teman saya memutuskan untuk kembali bermain air di pinggir pantai, tapi tidak untuk kembali ke pantai sebelumnya. Kini kita hanya bermain di depan homestay saya yang pantainya juga lumayan bagus di depan situ. Ketika selesai bermain air, saya mengajak teman saya untuk melakukan sarapan di salah satu warung di belakang homestay saya gitu. Jadi dia menjual beberapa makanan untuk disantap sarapan seperti nasi uduk, lontong sayur sampai ketoprak gitu. Di saat perjalanan, saya dan ketiga teman saya merasakan kelelahan yang sangat lelah. Kala itu saya memutuskan untuk bergantian, istirahatnya itu bergantian, jadi kayak 2 orang itu tidur, 2 orang berjaga. Takut-takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti kehilangan beberapa peralatan yang kita punya. Setibanya di Muara Angke, kita langsung memutuskan untuk mencari beberapa bus pengumpan dari Muara Angke menuju terminal Pengasingan, kalau nggak salah. Iya, terminal Pengasingan. Dari terminal Pengasingan tersebut, kita pindah ataupun transit menuju ke terminal Pinang Ranti. Jadi dari terminal Pengasingan kita pakai bus Transjakarta yang ke arah Pinang Ranti. Setibanya di Pinang Ranti, kita memutuskan berpencar menuju rumah masing-masing untuk segera melakukan peristirahatan gitu. Jadi mungkin ini saja pengalaman ataupun cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman ataupun ibu dosen. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.